Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, di sini aku ingin membacakan mengenai kesempatan yang pasti. Kesempatan yang pasti diharapkan olehnya. Oke, jadi seseorang ini sepertinya ingin meminta kesempatan untuk bersama dirimu lagi. Kita akan cek ya teman-teman. Kesempatan yang pasti yang dia inginkan darimu. The Magician. Aku melihat dia ingin adanya sebuah peluang. Kartu Queen of Pentacles dan Eight of Cups melambangkan sebuah keinginan walaupun dia sendirinya tuh nggak yakin. Ada kartu Justice. Dia merasa ketika kamu meninggalkan dia, dia kayak bilang bahwa ini memang hukuman yang aku harus tempuh. Kita punya Three of Pentacles juga. Tapi secara rasa, aku tidak bisa langsung untuk melepaskan diri kamu. Karena aku merasa masih ada care sama kamu. Aku masih merasakan ada rasa cinta di situ. By the way, energinya ini bisa ke bolak-balik atau vice versa. Kemudian, kita akan lihat dulu rencana dia untuk dirimu. Three of Cups. Karena dia masih merasa ada keyakinan, maka di sini dia ingin menyelaraskan kembali energi yang pernah terputus. Ada kartu Two of Swords. Dia tahu kamu juga kayaknya nggak semudah itu untuk berubah seperti dahulu. Dia tahu kamu punya sakit hati atau pemikiran yang ya udah nanti dulu deh gitu. Dan di sini ada kartu Knight of Wands. Aku melihatnya dia ada keinginan untuk masuk ke atau menginfluence kamu secara pelan-pelan. Ya, nggak mau slow, tapi pasti. Ada perasaan bersalah di sini. Ada perasaan bersalah, ada perasaan seperti kayak nggak karuan ya. Dia bilang kayaknya kok yang aku nikmati kok kayaknya masih ada yang kurang. Mungkin aku kehilangan soulmate aku. Ada kartu Four of Swords. Jujur ya, dia kayak ngerasa menenggak racun. Ibaratnya gini, kelihatannya nikmat, tapi beracun. Jatuh-jatuhnya kayak badan sakit, nggak semangat, ya, drain energi. Terus aku lihat di sini, lebih tepatnya dia sendiri nggak berpikir dia itu mau kehilangan kamu, ya. Dia nggak mau kehilangan kamu sebenarnya. Tapi berat, ya. Kadang ada ego yang datang, udah nggak apa-apa lah, bodo amat gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi dia ingin ada sebuah kesempatan. Ibaratnya dia rela lah, aku berubah untuk kamu, asalkan kau berikan kesempatan itu. Kalau masalah kepercayaan ya teman-teman, aku kembalikan kepada dirimu. Apakah kamu masih punya sense? Apakah dia di sini memang toksik atau memang dia ingin berubah? Kita akan lihat ya.
Apakah pada dasarnya dia ini adalah orang yang toksik, ataukah dia memang ingin berubah karena ingin ada sebuah kesempatan yang pasti? Ada kartu The Emperor, King of Swords. Aku sih ngelihatnya gini ya, aku tuh tidak lengkap tanpa kamu. Mungkin kalau dulu selama ada kamu, dia merasa kayak ya udahlah, kalau misalnya toh aku salah, aku semena-mena, toh dia masih ada di sisi aku. Tetapi pasca kau tinggalkan, dia kayak ngerasa semakin ingin mengejar kamu lagi. Karena dia bilang, apa-apa sekarang aku sendiri, gak ada yang merhatiin aku. Dikala aku sakit, dikala aku pengen makan ya, udah makan belum? Ngapain kamu? Ada kartu Seven of Swords. Nah, Seven of Swords di sini artinya adalah dia ibarat kata tuh rela mau melakukan apapun, mau cara apapun, yang pasti dia harus ngedapetin kamu. Jadi ini aku nggak bisa bilang dia ini manipulatif atau toksik ya teman-teman. Intensitasnya dia pengen berjalan lagi sama kamu, akur lagi sama kamu, kalian tuh ke depan sama-sama. Apa yang tidak bisa dia lepaskan? Yang nggak bisa dilepaskan itu hal-hal yang seru. Mungkin kalau sama kamu tuh ada hal spontan ya, dan cinta kalian ini cinta yang benar-benar pure, tulus atau lugu. Jadi walaupun banyak tantangan, tetapi di sana ada harapan. Walaupun jalannya berliku-liku, walaupun kalian sering jatuh, sering berantem, sering suka duka bersama lah. Bisa jadi kamu tuh adalah cinta pertamanya dia juga. Atau dia belum pernah merasakan sedalam itu mencintai seseorang. Makanya di situ adalah timbul sebuah harapan. Bersama kamu, dia bisa memiliki harapan dikala dia dikecewakan oleh sekelilingnya. Kamu adalah orang yang support, kamu adalah orang yang bilang, yuk daripada kamu nanti dicemooh, yuk kita berkegiatan lain. Ibaratnya kamu itu penyelamatnya dia. Dan di sini dia tuh banyak belajar tentunya secara spiritual ya teman-teman. Kartu The Hermit itu membuat dia itu kayak punya rules bahwa aku tuh nggak boleh macam-macam. Aku sudah nyaman, aku di tempat yang tepat. Aku tercerahkan secara cinta, tercerahkan secara spiritual, aku bisa ada punya koneksi, ibaratnya kamu tulang rusuk aku, ya gimana pun aku mau jadinya sama kamu. Belum ada yang menggantikan. Setelah dia merenung, setelah dia apa, you are the only one for me. Ada kartu Two of Cups di situ. Kalau kita bilang orang itu complicated ya, kadang-kadang kalau misalnya memang cinta tapi itu jalannya susah gitu, karena ya dari dirinya kita sendiri yang ngebuat itu susah. Kalau misalnya memang cinta tanpa kita memikirkan hal-hal yang remeh-temeh, contohnya kayak orang tua kita ya, aku suka sama kamu, langsung ketemu orang tua, langsung jadian, langsung menikah. Beda sama zaman sekarang, ih ada duitnya nggak, ini ada. Dulu mungkin begitu, tapi nggak se-ekstrim itu gitu loh. Kalau dulu memang kalau misalnya nggak punya uang, ya memang kelihatan. Kalau sekarang kan banyak flexing. Jadi seakan-akan punya, tapi uangnya nggak jelas dari mana sumbernya. Dan kadang-kadang kita bisa salah pilih di situ. Oh dia baik, dia ini, dia itu, ternyata cacat. Lebih cacat daripada orang yang mungkin pernah ditolak sama orang tua kamu. Nah kalau sekarang zamannya beda. Flexing as everything, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana kedepannya nih aman nggak. Misalnya
kamu sama dia terjamin atau enggak, ataukah hanya awal-awal saja. Kalau ada masalah nanti mertua kamu tahu, semua tahu. Kita nggak pernah tahu di sini. Karena memang ada keribetan itu. Kayak seakan-akan energi tidak bisa menyatu. Padahal apa sih? Kamu ada, dia ada. Kecuali kalau kondisinya dia sudah menikah. Udah jelas nggak bisa. Nah, kadang-kadang ini teman-teman, yang aku bilang kenapa orang itu suka cari sakit sendiri. Misalnya aku sudah tahu nih, aku jatuh cinta sama orang yang menikah. Oke, aku tetap menyalurkan cinta aku, tapi kan aku nggak bisa berharap banyak bahwa dia harus 100% merhatiin aku. Kalau misalnya dia cinta sampai tergila-gila, itu bonus gitu loh, sampai dia benar-benar yakin, oh aku udah nggak cocok memang sama pasangan aku, tapi tetap aja jalurnya salah. Kalau udah jalur salah, kita nggak usah mikirin yang bagaimana ke depannya. Sama aja kayak flexing, ya nggak sih? Seakan-akan kayak bisa gitu, padahal bermasalah. Bedanya apa? Ini namanya flexing cinta. Kita lihat lagi ya, untuk kesempatan yang pasti. Kalau tadinya dia adalah seseorang yang keras, perubahan yang akan dilakukan adalah ada menyerah. Dia menjadi lebih lembut, menjadi lebih menjadi lebih orang yang kalem, yang lebih memahami, lebih mengerti kamu secara emosional. Tuh, aku baru ngomong kartunya udah keluar. Di sini dia merasa ikatan dengan kamu itu sangat kuat. Ibaratnya kalian itu memiliki benang merah. Kamu tahu nggak kisah benang merah? Kalau kita itu namanya benang jodoh, ya. Karena kalian tuh punya jalinan nggak cuma dengan cinta, tapi dia merasa dia tuh sudah sangat menurunkan egonya dia, ya. Dia mau menurunkan egonya dia untuk bisa setara atau sejajar dengan kamu di sini. Aku ngelihat ada relationship. Udah pasti dia berpikir bahwa jodoh yang paling cocok dari sekian banyak orang yang aku kenal, gak ada yang lebih bisa head to head sama aku kecuali dirimu. Yang ngerti mungkin kejelekan aku, yang mengerti mengenai bagaimana keanehan aku, bagaimana aku moodinya. Kamu membuat cintaku itu stabil, ya, membuat cinta kita itu stabil. Kamu berusaha untuk terus menahkodai kalau misalnya aku di sini yang agak gesrek. Kamu yang menjaga cinta ini. Aku ngomong ini gak beres teman-teman. Ya, bukan karena halu-halu, tapi kita baca aja dari kartunya. Ada kata-kata never give up. Itu menarik banget pembacaan di sini. Walaupun kamu mungkin sudah memban dia dari hidup kamu, tetapi ada kalanya di sini dia akan nekat dan tidak akan menyerah. Someday kalian akan dipertemukan. Karena kenapa? Masih ada unfinished business antara kamu sama dia. Dia menyadari dikala memang sudah kehilangan kamu, dengan posisi kamu yang sudah lagi tidak peduli. Ada metamorfosa di situ, ya. Dan aku melihat di sini dia baru nyadar, oh iya, ternyata hubungan sosial itu penting ya. Ternyata gue nggak bisa seenaknya ya. Ternyata ketika berpacaran itu selama ini aku kurang mengerti dia ya. Abundance. Dia sangat yakin, dia merasa kayak mantep. Dia ingin mendapatkan kamu dikarenakan bukan karena kamu gimana, tapi memang kamu tuh sebagai penerang. Dan memang tuh sudah ada kayak panggilan jiwa loh teman-teman. Ada takdir di situ. Tuh. Dia yakin dengan dia tidak menyerah akan kamu, akan ada sebuah perubahan besar. Dan di sini, bagaimanapun caranya, dengan segala kegigihannya dia akan mau mendapatkan kamu kembali. Karena kamu ibaratnya kamu tuh kayak kristal. Kristal tuh putih ya. Kristal itu berwarna-warni. Kristal itu terang. Kristal itu ibaratnya kayak enlightenment.
dia mendapatkan satu orang baik. Yang mungkin kalau dibandingin, mungkin kalau kalah cantik, kalah ganteng, itu udah biasa. Tapi kalau orang baik dan memberikan kenyamanan, itu beda. Udah baik, ya, memberikan stability. Ibaratnya kalau kita pindah rumah apartemen yang udah full furnish, nyaman, cozy, nyambung, ya, seakan-akan kayak bagian dari jiwa kita. Apalagi yang dicari? Dulu mungkin dia tidak dewasa, tetapi sekarang karena sudah bermetamorfosa, yang dari kepompong jelek, sifatnya banyak yang jelek jadi kupu-kupu yang indah, spiritual juga nambah di situ, maka dia bilang, oke, aku mau dapetin dia balik. Aku bisa merasakan energi saat ini dia lagi fokus akan sesuatu, fokus untuk bisa menyamakan energi lagi sama kamu. Ada beberapa di sini yang stalking, ada yang stalking dan marah-marah sendiri. Dia selalu bilang, kalau aku gagal, maka aku akan coba lagi. Dia di sini, jujur aja ya, dia punya energi yang sangat besar, teman-teman. Bisa aja nanti dia ya minta tolong sama saudaramu, minta tolong orang rumah kamu, minta tolong teman kantor kamu untuk ngeliatin kegiatan kamu. Karena dia sangat khawatir, takutnya kamu ada apa-apa, kamu gimana. Dia tuh bisa jadi kayak pengen tiba-tiba datang di saat yang tepat, kemudian ya udah nanti kalian akrab lagi dan buka hati lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah harus kamu terima dia? Pasca kau tinggalkan, haruskah kau memberikan kesempatan lagi padanya? Knight of Swords. Walaupun hatimu masih keras di sini, namun aku bilang, ketika kamu mau menginginkan dia, atau misalnya dia datang, pastikan diri kamu tuh sudah lepas dari rasa amarah. Kalau masih dalam rasa amarah, kamu bilang aja sama dia, mungkin aku nggak bisa akrab sama kamu, tetapi aku ingin kita ya menyelesaikan, atau ada unfinished business yang diselesaikan, silahkan gitu loh. Tapi kalau aku jujur, aku masih belum bisa menerima perasaanku jika kamu sakit, ya. Dan pastikan di sini, teman-teman, kalau kamu kasih kesempatan sama dia, ya dia harus kamu kasih tempo. Misalnya sebulan ini kamu, atau kita lihat sampai akhir tahun, kalau misalnya kamu di sini kayak masih sama-sama aja dan tidak menyenangkan aku bisa suatu saat untuk pergi dari kamu, ya. Jadi kalau dia datang, gak usah jadikan itu hambatan, terima aja, tapi gak usah yang terlalu dalam dulu, lihat dulu perubahannya. Sekarang aku ingin membacakan mengenai inisialnya sebagai penutup zodiak, bukan zodiak, nama. Q, G, P, A, N, X, D, nama panggilan ya, R, B, S, T, V. Kira-kira nama-nama ini yang sekiranya ingin kau berikan kesempatan pasca kau pergi. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Sampai jumpa di pembacaan yang lainnya. See you, I love you. Bye-bye.